hari Jumat sore ini kita semuanya dapat bermuajahah, ya, kita merecharge iman kita, kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini menjadi asbab turunnya rahmat dan juga keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak sekalian, sebagaimana yang sudah diinformasikan baik lewat pengurus ataupun juga lewat DKM, ya, yang diumumkan ketika sholat Jumat tadi, yang insya Allah pada hari ini kita akan mengupas fadilah atau keutamaan di bulan Rajab dan kaitannya untuk juga membahas fadilah tentang muamalah sehingga dapat meningkatkan kadar keimanan kita dan meningkatkan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk pembacaan surat At-Taubahnya mau dibacakan, Pak Badri? Boleh, silakan. Ya, baik, terima kasih Ustadz Fakih dan Kang Febri yang telah membacakan ayat 36 dan juga 37 dari surat At-Taubah ini. Berdasarkan kedua ayat ini dijelaskan bahwasanya dalam setahun terdapat 12 bulan. Kemudian 4 diantaranya adalah bulan suci. Salah satu humma mutawaliyatun. 3 bulan yang pertama berturut-turut. Ya, kalau berdasarkan penjelasan dari hadisnya, apa saja yang berturut-turut? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dengan Muharram. Ya, 3-nya berturut-turut. Wa akhiruhu ma baina Jumadai wa Sya'ban wa huwa Rajab Madar. Dan yang keempatnya adalah 1 bulan yang terletak di antara bulan Jumadal Akhir dan juga bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Nah, hari ini kita berada di bulan Rajab, ya. Saya izin tulis. Adalah Oke, inilah keempat bulan suci dalam agama Islam. Bulan suci dalam bahasa Arab disebut dengan Syahrul Haram. Syahrul Haram. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya, kok bulan suci namanya bulan haram? Apakah sama dengan haram yang selama ini kita pahami sebagai sebuah larangan untuk melaksanakan sesuatu? Saya jawab sama. Ya. Saya jawab sama. Di Arab Saudi terdapat 2 Masjidil Haram. Masjidil Haram itu sendiri di Mekah dan juga Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian tanah yang berada di sekitar Masjidil Haram sampai radius 5 km kalau saya nggak salah, itu juga disebut dengan tanah haram. Ada tugu prasastinya yang membedakan ini tanah haram dan juga bukan. Maka secara kebalikannya, yang di area Masjidil Haram adalah tanah haram, sedangkan yang di luar area Masjidil Haram disebut dengan tanah halal, ya, tanah halal.
Nah, kembali kepada pembahasan kita, bulan suci disebut dengan Syahrul Haram. Apa arti daripada haram dan apa kaitannya dengan kesucian? Jadi begini, ya, saya coba untuk jelaskan. Suci itu kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Sedangkan haram adalah sebuah larangan. Maka ketika kita melanggar sebuah larangan, maka kita telah menyia-nyiakan kesucian kita sebagai manusia. Jadi sesuatu dilarang karena untuk kesucian fitrah kita sebagai manusia. Kira-kira seperti itu, ya. Lantas apa fadilah dalam bulan-bulan haram ini atau bulan suci? Banyak sekali, ya. Di antaranya adalah di dalam ayat 36 ini dijelaskan fala tazlimu fihinna anfusakum. Pada bulan-bulan yang suci ini maka dilarang bagi kita untuk menganiaya diri. Fala tazlimu anfusakum, janganlah kita menganiaya diri kita. Artinya adalah ketika dijelaskan dalam beberapa kutipan hadis, dijelaskan bahwasanya pada bulan-bulan suci seperti ini, setiap apapun amal kebaikan akan Allah lipat gandakan. Ya. Semua amal kebaikan akan Allah lipat gandakan. Lawan kata dari kebaikan apa? Keburukan, kejahatan. Maka ketika kita melaksanakan keburukan pada bulan-bulan suci ini juga sama, akan Allah lipat gandakan. Na'udzubillah. Maka ini menjadi sebuah hikmah yang paling tinggi kepada kita semuanya, bahwa pada bulan-bulan suci ini, baik bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan hari ini kita masih di bulan Rajab, ya, ini adalah bulan suci yang harus senantiasa kita manfaatkan untuk amal kebaikan. Lanjut, dalam bulan-bulan suci ini ketika zaman Rasul dulu diharamkannya peperangan, ya, diharamkannya peperangan. Jadi pada bulan-bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini nggak boleh ada peperangan, kecuali kalau memang kita diperangi, barulah kita melaksanakan pembalasan dengan memerangi mereka. Tetapi kalau tidak ada, maka dilarang untuk berperang. Makanya alhamdulillah 3 hari yang lalu kalau nggak salah, saudara-saudara kita di Gaza Palestina sudah mencapai gencatan senjata secara permanen. Alhamdulillah. Hikmahnya apa? Hikmahnya lagi-lagi adalah berada di bulan Rajab. Karena kalau berbicara bulan Rajab, ini kaitan dengan Palestina sangat tinggi sekali. Ya, nanti akan saya bahas satu persatu. Oke. Nah, kemudian Bapak-bapak semuanya, hari ini kita sudah menginjak tanggal 17 Rajab, ya, sama seperti tanggalan Masehinya. Bedanya adalah kalau setelah maghrib nanti, secara hitungan hijriahnya sudah masuk ke 18, sedangkan Masehinya besok pagi. Oke. Dari zaman para sahabat dahulu, ketika memasuki bulan Rajab ini senantiasa dan selalu mengucapkan doa. Bagaimana doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami kepada bulan Ramadan. Sehingga bulan Rajab ini dijadikan sebagai gerbang untuk memasuki bulan Ramadan. Kalau sekarang sudah masuk 17 Sya'ban, 17 Rajab, berarti insya Allah bulan Ramadan akan datang kepada kita semuanya kurang dari 6 minggu. Ya, kalau nggak salah ya, kurang dari 6 minggu. Mudah-mudahan Allah kasih sehat buat kita semuanya,
dan bisa menikmati keimanan dan juga bisa menikmati bulan Ramadan serta fadilah-fadilah di dalamnya. Itu kenapa ada salah seorang ulama yang bernama Ibnu Ahmad Al-Balkhi mengatakan Syahrul Rajab syahrul zar'i. Bulan Rajab adalah bulan untuk cocok tanam, ya. Wa syahru Sya'ban syahru saqi zar'i. Sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami tanaman. Wa syahru Ramadan syahru hisadi zar'i. Sedangkan bulan Ramadan adalah waktunya untuk menuai panen dari hasil tanaman yang kita pupuk jauh-jauh hari dari bulan Rajab, ya. Maka dari itu jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan daripada fadilah bulan Rajab itu sendiri. Kemudian bapak-bapak semuanya, 2 pekan lalu ketika saya mengisi khutbah Jumat di sini, saya sudah mengupas tentang Rajab. Tapi karena waktu dalam khutbah Jumat itu sangat sedikit, nah, jadi penjelasannya hari ini kita akan coba untuk jelaskan, ya. Kalau tadi saya sampaikan bulan Rajab sangat identik sekali dengan Palestina. Pertama, di bulan Rajab ini ada gencatan senjata secara permanen. Dan perlu kita ketahui juga bapak-bapak semuanya, bahwasannya yang pertama kali membebaskan Palestina adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan panglimanya Khalid bin Walid melakukan pembebasan terhadap Baitul Maqdis Palestina pada bulan Rajab tahun ke-16 Hijriah. Kemudian, ya, kalau tadi Umar bin Khattab melakukan pembebasan Palestina dari siapa? Pertanyaannya, dari pasukan Romawi Timur, yang dipimpin oleh Heraklius atau Herakl. Ya. Kemudian juga dikisahkan ketika berabad-abad kemudian, bertahun-tahun kemudian terjadi juga peperangan, ya. Kemudian dibebaskan juga Baitul Maqdis oleh siapa? Yaitu oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 27 Rajab, yang bertepatan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj pada tahun 583 Hijriah. Dari siapa? Dari tentara salib pada saat itu. Maka dari itu ketika berbicara masalah bulan Rajab, ini sangat identik sekali kaitannya dengan Palestina. Kemudian kejadian-kejadian yang terjadi juga pada bulan Rajab apa saja? Banyak sekali, ya. Yang pertama adalah ada sebuah peristiwa peperangan yang terakhir yang diikuti oleh Rasul dalam hidupnya, yaitu yang disebut dengan Perang Tabuk. Mungkin saya pernah membahas tahun lalu di sini. Saya izin meriwayat dan mengulang sedikit, ya. Perang Tabuk ini adalah perang yang membutuhkan logistik dan biaya yang enggak sedikit. Kenapa? Karena jaraknya jauh dari Madinah. Jadi di ujung Jazirah Arabia. Siapa yang dilawan dalam Perang Tabuk? Yang dilawan dalam Perang Tabuk adalah lagi-lagi pasukan Romawi Timur yang dipimpin oleh Heraklius. Ada kejadian yang menarik. Sebelum peperangan ini dimulai, karena jaraknya yang jauh, dibutuhkan logistik yang enggak sedikit. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuat sayembara kepada para sahabatnya. Dikumpulkanlah seluruh sahabat-sahabatnya di Masjid Nabawi pada saat itu, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai sahabatku, wahai kaum muslimin, hal fikum, apakah ada di antara kalian yang ingin mendermakan hewan tunggangannya yang akan kita pakai dalam Perang Tabuk nanti? Karena jaraknya jauh, ya. Kalau bapak-bapak pernah melihat berita di Saudi sekarang ada satu daerah yang turun salju, pernah lihat videonya? Itulah daerahnya, daerah Tabuk namanya. Sampai sekarang itu kalau lagi puncak musim dingin itu turun salju di sana. Kemudian ketika diberikan sayembara oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam,
Akhirnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mengangkat tangannya, "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasulullah, saya akan mendermakan 100 ekor unta lengkap dengan pelananya. Mendengar daripada Utsman menjawab seperti ini, Rasulullah SAW langsung mengatakan, "Ahsanta ya Utsman." Bagus sekali yang kamu lakukan pada hari ini Utsman. Ditanya lagi oleh Rasul, "Hal min mazid, hal fikum." Apakah ada lagi yang ingin mendermakan hewan tunggangannya yang akan dipakai oleh para mujahidin dalam peristiwa perang Tabuk? Lagi-lagi Sayyidina Utsman bin Affan mengangkat tangannya lagi untuk yang kedua. "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasul, saya akan menambahkan 100 ekor unta lagi. "Ahsanta ya Utsman." "Hal fikum." Apakah ada lagi? Kata Rasul. Lagi-lagi Utsman bin Affan mengangkat tangannya. "Ana ya Rasulullah." Sudah berapa? Udah 300. Ditanya lagi, "Hal fikum tsani." Apakah ada lagi? Lagi-lagi Utsman bin Affan mengangkat tangannya. Saya tambahkan lagi 100. Sudah berapa? 400. Nambah lagi jadi 500, nambah lagi jadi 600, nambah lagi jadi 700, nambah lagi jadi 800, nambah lagi jadi 900. 900 ekor unta. Dan lagi Rasul menanyakan kembali, "Hal fikum." Apakah masih ada dari kalian yang ingin mendermakan hewan tunggangannya? Lagi-lagi Utsman bin Affan mengangkat tangannya dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, unta saya sisa tinggal 50. Bisa nggak saya melengkapinya menjadi 100 dengan tambahan 50 ekor kuda lengkap dengan pelananya?" Total berapa? 1000. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya Rasul langsung membuat persaksian pada hari itu. Dan Rasul mengatakan, "Apa yang kalian saksikan pada hari ini merupakan sebuah hakikat daripada kecintaan hambanya kepada agama Islam. Maka dari itu, hari ini kita menyaksikan Utsman bin Affan, salah satu sahabat Rasul yang dijanjikan masuk surga karena hartanya." Masya Allah. Ya. Orang masuk surga dijanjikan karena hartanya, yaitu kedermawanan. Maka kalau kita menilik sejarah lebih dalam lagi, ketika Nabi SAW mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan Utsman pada hari ini menjadi bukti bahwasanya beliau dijanjikan masuk surga karena kedermawanannya, dan ternyata itu bukan satu-satunya kisah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Bukan satu-satunya kisah tentang kedermawanan Utsman bin Affan. Jadi dalam sebuah kisah sedang terjadi paceklik, ya, sedang sulit air di Madinah. Dan qadar Allah, di salah satu sumur yang masih mengeluarkan air, ada sebuah sumur namanya Bi'r Rumat, yaitu sebuah sumur yang bernama Sumur Rumat. Rumat ini nama pemiliknya, dan qadar Allah pemiliknya adalah orang Yahudi pada saat itu. Umat muslimin pada ngambil air dari situ, tetapi harus membayar. Ya. Melihat fenomena ini, Rasul gerah ceritanya. Dan Rasul lagi-lagi membuat sebuah sayembara. Barang siapa yang membeli sumur Rumat, maka baginya surga. Mendengar tantangan ini, lagi-lagi Utsman bin Affan yang mengajukan diri untuk membeli sumur tersebut. Namun bukanlah orang Yahudi kalau bukan licik bin picik. Ya. Setelah negosiasi, setelah diplomasi, akhirnya disepakati sumur tersebut kepemilikannya dibagi dua dengan harga yang sangat mahal sekali. Misalkan hari ini hari Jumat sumurnya dimiliki oleh orang Yahudi, hari Sabtunya dimiliki oleh orang Islam, hari Minggunya Yahudi, Seninnya Islam, kemudian hari Rabunya begitu pun seterusnya, selang-seling. Akhirnya apa? Ketika sumur tersebut di hari di mana dimiliki oleh orang Yahudi, tidak ada orang yang ingin membeli air dari situ. Ya.
Karena apa? Harus bayar. Tetapi mereka mengambilnya adalah di hari di mana sumur tersebut dimiliki oleh Utsman bin Affan. Kenapa? Karena gratis. Nah, sampai sekarang sumur tersebut masih terjaga. Masih terjaga dan di sekitarnya ditumbuhi banyak pohon-pohon korma. Pohon kormanya ini ada ratusan hektar. Dari pohon-pohon kebun kurma tersebut menghasilkan buah-buah kurma yang setengahnya diberikan kepada fisabilillah, orang-orang yang haji dan umroh, dan sisanya yang setengah lagi dikelola oleh keluarga keturunan Utsman bin Affan. Dan subhanallah, sampai sekarang yang namanya wakaf Utsman bin Affan ini masih dikelola dengan profesional dan memiliki satu rekening di salah satu bank terbesar di Saudi, namanya Al-Rajhi Bank atau Bank Al-Rajhi. Nama akunnya adalah Utsman bin Affan. Oke. Maka bayangkan oleh kita kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh Utsman bin Affan ribuan tahun yang lalu sampai sekarang masih terjaga. Bahkan dalam kurun waktu 3 tahun yang lalu, saking hasil daripada penjualan kurma ini mendapatkan keuntungan, akhirnya dikelola secara produktif dan sekarang sudah dibangun satu hotel yang sangat mewah sekali di Madinah, ya, itu kalau di Masjid Nabawi dekat pintu 328. Itu ada satu hotel, tulisannya adalah Wakaf Utsman bin Affan. Jadi hotel tersebut dibangun berdasarkan harta wakaf daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka inilah sebuah keajaiban, ya. Dalam agama kita, ketika ada orang mengatakan harta tidak dibawa mati, ada yang mengatakan begitu, oke, maka sekarang kita sangkal kata-kata tersebut karena ternyata harta bisa dibawa mati, yaitu dengan skema wakaf seperti Utsman bin Affan lakukan tadi. Ya. Sayyidina Utsman bin Affan udah wafat ribuan tahun yang lalu. Tetapi kebaikan-kebaikan yang tumbuh dari kebaikan beliau ribuan tahun yang lalu mengalir sebagai pahala kepada diri kita semuanya, ya. Nah, ini juga menjadi sebuah cerminan bagi kita ketika kita melaksanakan sebuah kebaikan, ketika kita melaksanakan sebuah kebajikan, semuanya harus kita niatkan untuk agama Islam, ya. Harus dengan keikhlasan. Kadangkala yang namanya manusia, ketika dia memberikan sebuah kebaikan, dia berharapnya adalah mendapatkan kebaikan-kebaikan untuk dirinya lah, itu bukan sebuah keikhlasan. Ya. Ketika kita ikhlas, itu nggak bisa diukur. Ya, ikhlas harus lillahi ta'ala. Maka ketika kita sudah melaksanakannya dengan ikhlas, niscaya tangan-tangan Allah lah yang akan turun untuk membantu dalam setiap dinamika kehidupan kita sebagai manusia. Apa yang bisa kita tanam di sini? Ya, kalau Utsman bin Affan tadi membeli sumur, mewakafkannya, kemudian kalau kita memahami wakaf itu sendiri, biasanya hanya berkisar dari 3 hal yang biasa disebut dengan 3M. Orang pengen wakaf, bangun masjid, bangun madrasah, sekolahan, bangun makbaroh, kuburan, ya. Maka saya jawab, tidak selamanya seperti itu. Untuk wakaf kebaikan pun juga sangat bisa sekali. Antum pengen berwakaf senilai 10.000 rupiah, bisa, asal dikelola dengan baik. Apalagi berbasis di masjid ini, maka akan menjadi nilai keberkahan bagi para pengurusnya, akan menjadi nilai keberkahan bagi jamaahnya. Ini adalah bagian dari syiar untuk kemaslahatan umat manusia. Kemudian yang selanjutnya, pada bulan Rajab juga
ada peristiwa yang sangat fenomenal, ya, yaitu pada tanggal 27 Rajab ini minggu depan, oke, yaitu ada peristiwa apa? Isra wal Mi'raj, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Rasul dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha. Apa oleh-olehnya? Yaitu perintah melaksanakan sholat. Dan apa kisah dibaliknya? Kisah dibaliknya adalah pada saat itu terjadi pada tahun 10 kenabian. Pada tahun 10 kenabian ini disebut dengan Amul Huzn, yaitu bulan kesedihan. Kenapa Rasul sedih? Rasul sedih karena pertama meninggalnya istri beliau yang beliau cintai, yaitu Siti Khadijah. Kita ketahui bahwasanya Siti Khadijah lah yang selalu masang badan untuk dakwah daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Meninggal, hati beliau sedih sekali. Kemudian yang kedua adalah meninggalnya paman beliau yang bernama Abdul Muthalib, ya, paman beliau yang selalu membackup dakwah beliau, sehingga Rasul merasakan sedih yang amat sangat. Maka ketika Rasul dalam keadaan sedih, Allah langsung menghiburnya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj juga adalah bagian dari healing, ya, kalau orang sekarang disebutnya healing. Oke, bagian dari healing yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita semuanya, ya, yang hadir di sini ataupun juga yang lewat media online, kalau kita lagi sedih, jangan lupa untuk healing, ya, untuk merefresh otak kita, sehingga setelah healing kita kembali etos kerja meningkat, kemudian produktivitas meningkat, dan seterusnya. Dan juga, ya, ada hal yang menarik juga. Ketika Rasul dalam peristiwa Mi'raj di langit ketujuh, di gerbangnya ada tulisan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga dalam riwayat Bukhari wal Muslim juga ada. Di gerbang langit ketujuh ada tulisan bahwasanya pahala orang bersedekah adalah 10 kali lipat. Sedangkan pahala orang yang memberi hutang adalah 18 kali lipat. Kita ketahui, ya, orang bersedekah itu kan pahalanya tinggi. Ternyata ada yang lebih tinggi. Apa tadi? Memberikan hutang, ya. Makanya kalau ada kata-kata biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100, ya. Ternyata memberikan hutangan ini pahalanya lebih tinggi daripada bersedekah. Ketika ditahqiq lebih dalam daripada pernyataan tersebut, dijelaskan bahwasanya kenapa orang yang memberi hutang pahalanya lebih tinggi. Karena dia mendahulukan kepentingan orang lain atas diri dia sendiri. Karena mendahulukan kepentingan orang lain atas diri dia sendiri, maka otomatis dinilai sebagai keberkahan dalam bentuk pahala yang kelipatannya adalah 18 kali lipat. Nah, ini sangat menarik sekali untuk kita ketahui dan juga kita pahami bersama-sama, ya. Karena dalam sektor hutang piutang, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 282, ya, sebagai ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Jadi ayat terpanjang dalam Al-Quran bukan membahas tentang ibadah, bukan membahas tentang sedekah, tetapi membahas tentang hutang piutang. Hal ini menjadi sebuah catatan penting bagi kita semuanya, apalagi ketika kita akan
selesai di dunia ini, yang kita nggak tahu kapan waktunya, maka kita semuanya harus terbebas dan terhindar daripada hutang piutang. Karena ada sebuah kisah bapak-bapak. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk santai di serambi Masjid Nabawi, kemudian datang satu kaum dengan membawa keranda, ya, bawa keranda jenazah. Ditanya oleh Rasul, hal alaihi min dainin, apakah si fulan yang meninggal ini memiliki hutang? Serempak orang yang membawa keranda tersebut menjawab, la, tidak wahai Rasul, si fulan yang meninggal ini nggak memiliki hutang. Langsung Rasul memimpin sholat, menggelar sejadah, dan langsung memimpin sholat jenazah. Kita pernah melaksanakan sholat jenazah di sini? Belum ya? Kalau ada yang meninggal di samping, bisa disolat di sini? Belum pernah ya? Oke. Saya rasa kita harus kerjasama lebih dalam dan informasikan kita bisa melaksanakan sholat jenazah di sini. Kenapa? Karena fadilah sholat jenazah itu luar biasa. Ya, sholat jenazah berapa takbir? 4. Yang pertama bacanya apa? Al-Fatihah. Takbir yang kedua baca apa? Sholawat. Takbir yang ketiga baca apa? Doa untuk almarhum. Bacaan yang keempat, doa untuk diri kita. Fadilahnya apa? Dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa yang melaksanakan sholat jenazah, maka baginya pahala dengan tema 2 litrun. Nah, ini sebuah bilangan zaman dahulu ya, satu kesatuan hitung. Lantas dalam hadis yang lain dijelaskan, 1 litrunnya itu pahalanya seluas gunung Uhud. Ya, tahu gunung Uhud? Berapa luasnya? Panjangnya itu 7 kilo. Panjangnya 7 kilometer. Lebarnya 4 kilometer. Tingginya 2100 sekian mdpl. Artinya 7 kali 4 kali 2000 mdpl, itulah pahala dalam melaksanakan sholat jenazah. Melaksanakan sholat dapat gunung Uhud. Barang siapa yang melaksanakan sholat jenazah, wa atba'ahu hatta tudfina, dan diikuti dengan sampai pengkuburan ya, atau mengkebumikan, sampai nguburin, baginya 2 kali gunung Uhud. Nah, fadilahnya sangat tinggi ya. Kalau bisa kita harus mulai melaksanakan, mungkin bisa kerjasama dengan bagian Siloam ya, Rumah Sakit Siloam, bahwa kita siap untuk melaksanakan sholat jenazah. Nanti kalau ada info aja ke saya, nggak apa-apa, nanti akan saya pimpin insya Allah, seperti itu. Insya Allah rumah saya dekat. Oke. Nah, kemudian kembali kepada kisah Rasul tadi, ketika selesai mensolatkan sudah, nah kemudian di waktu yang berbeda, kejadiannya hampir sama. Tiba-tiba ada datang lagi satu kaum membawa keranda jenazah. Rasul menanyakan dengan SOP yang sama, menanyakan kepada yang bawa keranda tersebut, hal alaihi min dainin, apakah si fulan yang meninggal ini memiliki hutang? Tiba-tiba ada satu orang yang menjawab, na'am, iya wahai Rasul, si fulan yang meninggal ini memiliki hutang. Dan antum tahu, yang tadinya Rasul pengen langsung memimpin sholat jenazah, karena ada satu orang yang menjawab beliau memiliki hutang, langsung Rasul enggan sholat jenazah dan mengatakan fasallu alaihi, silakan antum saja yang mensolati. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya keadaan agak kikuk. Di masjid itu agak kikuk, diem semuanya. Waduh, ternyata orang yang meninggal dengan membawa hutang sangat keras hukumannya, sampai Rasul aja nggak mau mensolati. Oke, melihat keadaan yang kikuk seperti ini, langsung ada salah satu orang sahabat, saudagar yang bernama Abu Qatadah.
Abu Qatadah langsung mengangkat tangannya, ya Rasulullah, alayya dainuhu. Wahai Rasul, saya yang akan menanggung daripada hutang si almarhum. Mendengar Abu Qatadah mengatakan seperti ini, Rasul yang tadinya enggan untuk memimpin sholat, langsung Rasul kembali ke mihrabnya, langsung menggelar sajadah dan memimpin sholat. Nah, ini kan terkorelasi ya, apa yang Rasul lihat di gerbang langit ketujuh, pahala memberikan hutang sebanyak 18 kali lipat. Kemudian orang yang belum lunas hutang, Rasul nggak mau disolati. Lantas, apa etikanya? Etikanya pun juga dijelaskan dalam sebuah hadis. Biasanya orang kalau lagi mau ngutang, ya, kalau mau ngutang itu mukodimahnya disiapkan betul-betul. Pengen ngomong maju mundur ya, harus penuh dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Tapi ketika waktunya harus membayar hutang, kalau bisa lupa deh gitu kan, rata-rata seperti itu ya. Maka dijelaskan oleh Rasul tentang etika hutang piutang ini, mutlul ghani zulmun. Barang siapa yang menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu, merupakan sebuah kezaliman. Bagaimana kisah kezalimannya? Wah, nanti panjang lagi waktunya nih ya, karena ada hadis yang sangat panjang sekali dan menarik untuk kita bahas, nanti akan kita sambung kemudian. Baik, Bapak-bapak semuanya, itu mungkin sebagai sedikit tausiah baik untuk kita semuanya dan diri saya pribadi. Dan saya kembalikan ke Kang Febri, barangkali ada yang ingin tanya jawab. Terima kasih. Satu sisi di Amerika terjadi musibah, mau kita syukurin itu musibah gitu kan, mau kita belas kasihani juga mereka nggak memiliki belas kasihan ya, karena beliau menjadi sponsor utama ya, untuk membantai keluarga saudara kita di Gaza Palestina. Bagaimana sikap kita ya? Pertama adalah merupakan bagian janji dan juga bukti Allah ketika Allah mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sehebat-hebat apapun manusia berhilah melakukan rekayasa, maka niscaya hasil rekayasa dari Allah inilah yang selalu menjadi yang terbaik. Kemudian yang kedua, ya, ada sebuah hadis yang mengatakan man zolama zulima. Nah, ini pendek sekali hadisnya ya. Man zolama zulima. Barang siapa yang melakukan perbuatan zalim, maka niscaya dia akan dizolimi. Lantas ketika kita melihat fenomena, ini kan fenomena ya, fenomena yang terjadi bahwasannya di California itu terjadi kebakaran hebat dalam waktu yang sangat singkat, luasnya hampir seperti Gaza, kemudian juga kerugiannya berkali-kali lipat daripada kerugian Gaza. Apakah kita boleh menjadikan ini sebagai sebuah korelasi atas apa yang mereka lakukan terhadap saudara-saudara kita di Gaza Palestina ya? Nah, menjawab ini saya akan memberikan sebuah teori relasi atau korelasi. Di dalam bahasa Arab ini disebut dengan ta'liq. Ta'liq ini adalah korelasi. Contoh begini, saya akan beli rumah kamu kalau kamu jual mobil kamu kepada saya. Korelasi yang terjadi ini adalah antar manusia, dua pihak ini. Boleh nggak? Boleh. Oke. Tetapi yang tidak boleh adalah ta'liq, korelasinya ta'liq bimasyiatillah, yaitu korelasi dengan kekuasaan Allah.
saya akan beli rumah kamu kalau orang satu Tangerang ini pergi haji. Nah, ini kan taliknya bimasyiatillah. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Lantas ketika melihat fenomena ini, ya mungkin bisa jadi ini adalah sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak bisa langsung mentaklikannya secara langsung. Karena kita harus menempatkannya, musibah ya tetap musibah. Oke. Kemudian kezoliman ya tetap kezoliman. Makanya ada satu hal yang sangat menginspirasi dari salah seorang ulama di Gaza ketika mereka juga melihat fenomena kebakaran di Amerika. Apa yang dia katakan? Saya dan kami warga Palestina bersimpati atas musibah yang terjadi pada rakyat California. Karena kami sayang kepada rakyat California, tapi kami tidak sayang kepada negara Anda, Amerika. Kenapa? Karena mensupport daripada Israel dalam melakukan kekejian di Gaza. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Apa persamaan suci dengan haram? Padahal bulan haram adalah bulan suci. Kira-kira seperti itu ya. Saya jawab ulang, bahwasanya sesuatu ketika dilarang untuk dilaksanakan sesungguhnya kembali untuk kesucian diri kita. Saya ulangin, ketika kita dilarang untuk melakukan sesuatu, diharamkan meminum khamr misalkan, berarti kalau kita minum berarti kita melanggar kesucian kita. Itu kenapa disebut dengan haram, persis mutlak sama haramun, ha, ro, alif dan mim. Haramun, haram. Kenapa? Kenapa diharamkan? Karena untuk menjaga kesucian kita. Maka kalau dapat saya analogikan adalah seperti kondisi kita sedang berada di tanah haram, di Masjidil Haram dan sekitarnya, Arafah, Mina, itu kan masuk daerah tanah haram. Apa yang dilarang? Yang dilarang adalah membunuh hewan, menyabut tanaman, dilarang qaulul fahsya, mengucap kata-kata keji dan kotor. Kemudian juga dilarang melakukan kerusakan dan apapun itu. Karena apa? Karena kembali untuk kesucian diri kita. Jadi inilah indahnya Islam, ya. Ketika suatu hal ini dilarang selalu memiliki ilat, yaitu alasan secara syar'i. Kayak contoh tadi, kenapa khamr, minuman keras, dilarang? Karena dapat memabukkan. Nah, itulah ilatnya. Kemudian kembali kepada bulan haram ini atau bulan suci, baik dalam bulan Rajab ataupun bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, maka dalam bulan-bulan suci ini setiap apapun amal kebaikan akan dilipat gandakan. Dan setiap keburukan juga akan dilipat gandakan. Makanya di dalam surat At-Taubah ayat 36 tadi, wala tazlimu anfusakum, maka janganlah kita menzolimi diri kita pada bulan-bulan ini. Karena apa? Lagi-lagi setiap apapun keburukan akan dilipat gandakan. Dan ada juga ulama yang menyatakan dan menyampaikan, kalau kita sukses di bulan Rajab, maka kita akan sukses di bulan Ramadan. Kalau di bulan Rajabnya aja kita gagal, maka sangat besar kemungkinan di bulan Ramadannya kita akan nggak gagal. Karena bulan Rajab ini adalah sebagai bulan pintu gerbang daripada bulan Ramadan. Ya, sebentar lagi mungkin 1 atau 2 minggu. Kalau bulan Ramadan kan kira-kira hampir 6 minggu lagi ya. Maka 1 atau 2 minggu lagi nanti sudah terlihat gemerlapnya. Apa ciri-cirinya, tanda-tandanya? Sudah nongol iklan sirup di TV. Ya, sirup marjan. Ya.
Kemudian toko-toko apa namanya seperti Alfa Indomaret sudah banyak promo-promo sirup beserta kurma di depan-depannya ya. Mereka menganggap bulan Ramadan ini adalah bulan konsumsi, padahal tidak, bukan. Justru bulan Ramadan adalah bulan kesederhanaan. Nah, bulan Ramadan sering banyak yang salah kaprah, banyak yang mengatakan bulan selamat datang bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan bukan bulan suci. Bulan suci apa saja? Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dengan Rajab. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan mulia. Kenapa mulia? Karena di bulan tersebut turunnya Al-Quran. Kemudian yang kedua ada satu malam yang terbaik atau yang terbaik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Makanya bulan Ramadan bukan bulan suci, yaitu bulan mulia. Ada yang mengatakan juga bulan berkah, bisa. Karena apa? Karena banyak diskon ternyata. Lagi-lagi itu konsumtif, ya. Bukan itu yang Allah perintahkan. Oke. Kira-kira begitu Kang Febri, terima kasih. Hutang piutang merupakan hal yang manusiawi, ya. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, tidak ada yang mampu hidup tanpa ada bantuan orang lain untuk menyempurnakan hidup kita. Bahkan Rasul sendiri juga dalam riwayatnya pernah berhutang kepada salah seorang pedagang yang ternyata orang Yahudi. Apalagi kita seperti itu. Lantas bagaimanakah hutang piutang yang syar'i, yang sesuai dengan syariat? Yaitu apabila tidak dikenakan tambahan. Minjam 10.000 balikinnya 10.000. Minjam 100.000 balikinnya 100.000. Karena kalau ada tambahan minjam 100.000 balikinnya 110.000. Itu masuknya bunga, dan bunga dalam dunia ekonomi ya itu masuk kepada riba. Apa riba? Singkatan aja gampang. Riba, ngeri banget. Riba, ngeri banget. Oke. Kenapa? Karena menjadikan uang ini sebagai alat untuk mengeksploitasi kekayaan. Itu kenapa riba merupakan salah satu dosa besar. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan harta riba diibaratkan seperti orang gila yang kemasukan setan. Kemudian kalau kita bekerja di instansi tersebut dijelaskan bahwasanya katibuhu wa amiluhu wa syahiduhu, orang yang bekerja walaupun hanya sebagai juru tulis, walaupun hanya sebagai saksi, semuanya termasuk dosa besar. Ya, maka dari itu tidak boleh hukumnya. Kalau memang pengen memberikan pinjaman, sudah pinjaman 100.000 balikin 100.000. Tapi kan minjemnya untuk usaha. Nah, ini hal yang berbeda. Kalau minjemnya untuk usaha, ayo kita usaha bareng. Kita menggunakan akad-akad yang disyariatkan. Ada akad mudorobah, ada akad musyarakah, ada akad murobahah. Anda sebagai sohibul mal yang memiliki modal, dan lawannya adalah sebagai mudorib, orang yang memiliki skill. Silakan Anda berikan modal, nanti ada bagi hasilnya, apakah 60, 40, 30, 70, 50, 50, berdasarkan apa? Berdasarkan risiko yang diterima. Ketika minjamnya 1 juta, dikelola ternyata keuntungannya 10 juta, kotor. Bagi hasilnya, nisbah bagi hasilnya, misalkan 60-40, maka tadinya cuma minjemin 1 juta buat modal usaha, ternyata berkah mendapatkan keuntungan 10 juta. Dibagi 60-40, 60 milik si pelaksana dapat 6
juta. Sisanya 4 juta milik si pemodal, plus modal 1 jutanya juga dibalikin. Dapat tambahan nggak? Dapat. Boleh nggak? Boleh. Karena itu adalah bagian dari akad-akad tijari atau akad-akad yang diususkan untuk mencari keuntungan, untuk profit. Tapi kalau untuk tujuan sosial, orang terpaksa minjem duit karena anaknya masuk rumah sakit misalkan, minjem duit, kasih pinjaman, tidak boleh melebihkan. Ya, karena riba ini dijadikan sebagai alat untuk mengeksploitasi kekayaan. Yang pada akhirnya akan terbentuk orang yang kaya semakin kaya dan miskin nggak kaya-kaya. Menjadi jurang pemisah dan semuanya itu adalah penyakit sosial yang sangat tinggi. Itu kenapa riba termasuk dosa besar. Ya, Allahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup ya Bapak-bapak semuanya, sudah mau jam 6 dan saya juga harus nyambung ke kampus. Aslinya saya ngajar jam 5 Pak Badri. Tapi saya lagi komplain sama kampus, minta dirubah jamnya. Karena takutnya ada ngisi kajian di sini atau di beberapa tempat lain juga seperti itu ya. Terima kasih dan mohon maaf dari saya pribadi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.